Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pagi itu Paksi, Wijang, dan Ki Bekel bersama-sama datang ke gumuk kecil, tetapi dia tidak untuk bekerja bersama para pemuda, melainkan berpamitan untuk melanjutkan pengembaraannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kepergian Wijang dan Paksi memang menimbulkan kekecewaan di hati anak-anak muda itu, apalagi mereka yang baru sehari mulai atau bahkan baru akan mulai. Namun sebelum meninggalkan mereka, Wijang pun berkata, "Aku yakin bahkan kalian akan dapat menyelesaikan pekerjaan ini, bukan hanya sampai pada 5 atau 6 jalur talang air, tapi kalian akan bekerja tanpa jemu sampai mengalirkan sebuah parit yang cukup besar dari gumuk kecil ini untuk menuangkan air ke parit yang sudah ada setelah parit itu diperbaiki. Di bawah bimbingan Ki Bekel, maka masa depan pedukuhan ini akan dapat kalian bina, sehingga pedukuhan ini tidak akan menjadi pedukuhan yang miskin. Kalian akan menjadi pilar-pilar penyangga dari masa depan itu." Anak muda itu mengangguk kecil. "Atas nama seisi pedukuhan, aku mengucapkan selamat jalan bagi kalian, Anggir, Wijang, dan Paksi," berkata Ki Bekel kemudian. "Kami akan berusaha untuk dapat sampai ke pedukuhan ini kembali di kemudian hari." Demikianlah maka Wijang dan Paksi meninggalkan Ki Bekel dan anak-anak muda yang sedang bekerja di gumuk kecil itu. Kekecewaan mereka atas kepergian kedua orang pengembara itu akan mereka tebus dengan kerja keras sebagaimana diteladani oleh Wijang dan Paksi. Ketika Wijang dan Paksi sudah tidak nampak lagi, terlindung oleh tikungan dan gerumbul-gerumbul perdu serta gundukan-gundukan batu padas, maka Ki Bekel telah mengajak anak-anak muda itu untuk mulai dengan kerja mereka. "Kita akan menyiapkan bambu untuk membuat jalur-jalur talang yang baru," berkata Ki Bekel. Serentak anak-anak muda itu pun mulai bergerak. Mereka segera menggenggam alat-alat yang mereka perlukan. Mereka akan menyiapkan bambu yang akan mereka pergunakan untuk talang air. Mereka akan membuat lubang-lubang pada ruasnya, kemudian menghilangkan sekat-sekat pada ruas itu. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun telah mulai lagi dengan perjalanan mereka. Namun seperti yang mereka katakan, mereka akan singgah untuk menemui Ki Bekel yang pedukuhannya telah mengalami perampokan yang dilakukan oleh beberapa orang. Ketika Wijang dan Paksi masuki pedukuhan itu, maka orang-orang pedukuhan memandanginya dengan curiga. Bahkan ketika ia bertanya di manakah rumah Ki Bekel, ternyata seorang remaja yang berdiri di pinggir jalan itu menggelengkan kepalanya. "Aku ingin bertemu dengan Ki Bekel," berkata Wijang. Remaja itu pun menggelengkan kepalanya lagi. "Ada berita penting yang harus segera didengar oleh Ki Bekel," berkata Wijang. "Jika terlambat, maka seluruh pedukuhan ini akan mengalami kesulitan." Remaja itu mengerutkan dahinya. "Tolong tunjukkan rumah Ki Bekel. Kami akan menemuinya dan memberikan laporan kepadanya." Remaja itu ternyata terpengaruh juga oleh cerita Paksi. Karena itu maka ia pun kemudian berkata, "Berjalanlah terus, kalian akan sampai di sebuah simpang 4. Beberapa langkah lagi, kalian akan melihat sebuah regol yang baru diperbaiki. Di sebelah regol itu terdapat gentong berisi air minum. Nah, regol yang diperbaiki itu adalah regol halaman rumah Ki Bekel. Kau dapat bertanya kepada orang yang sedang memperbaiki regol itu." "Terima kasih," jawab Paksi. "Kami akan pergi ke rumah Ki Bekel." Wijang dan Paksi pun kemudian melangkah menyusuri jalan utama pedukuhan itu.
seperti yang dikatakan oleh remaja yang mereka temui. Keduanya sampai ke sebuah simpang 4. Tidak jauh dari simpang 4 itu, mereka melihat dua orang sedang memperbaiki sebuah regol halaman. Tentu rumah itu rumah Ki Bekel, desis. Ya, regolnya sedang diperbaiki. Ketika mereka sampai di regol yang sedang diperbaiki itu, Wijang pun bertanya kepada kedua orang itu, apakah Ki Bekel ada di rumah? Keduanya nampak ragu-ragu, ada semacam kecurigaan di sorot mata mereka. Apakah keperluan kalian? Bertanya salah seorang dari kedua orang yang sedang memperbaiki regol itu. Ada sedikit persoalan yang ingin kami bicarakan di sana. Mungkin tidak penting bagi Ki Bekel, tapi agaknya penting bagi kami berdua. Kedua orang itu masih saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu, seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tebal nampak turun dari tangga pendopo rumahnya. Itukah Ki Bekel? Bertanya Wijang dengan serta-merta. Hampir di luar sadarnya, kedua orang itu menjawab serempak, ya. Terima kasih Kisanak, jawab Wijang yang kemudian menggamit Paksi. Keduanya pun kemudian melangkah masuki halaman rumah yang cukup luas itu. Bedanya nampak jelas dengan rumah Ki Bekel di pedukuhan miskin itu. Ki Bekel pedukuhan ini agaknya jauh lebih berkecukupan dari Ki Bekel dari pedukuhan miskin itu. Ki Bekel memang agak terkejut melihat kedua orang yang masih muda memasuki halaman rumahnya. Keduanya sama sekali masih belum dikenalnya. Maaf Ki Bekel, berkata Wijang, kami datang untuk menemui Ki Bekel. Ki Bekel memandang mereka berdua dengan tajamnya. Dengan nada berat, Ki Bekel pun kemudian bertanya, siapakah kalian berdua? Kami adalah dua orang kakak beradik yang sedang mengembara, Ki Bekel. Oh, kalian kehabisan bekal dan datang menemui aku untuk minta uang. Wijang menarik napas dalam-dalam, namun Wijang dan Paksi sadar bahwa mereka harus menahan diri. Ki Demang sudah mengatakan kepada mereka bahwa mungkin sambutan Ki Bekel akan mengecewakan mereka. Kami sudah terbiasa menempuh perjalanan tanpa bekal Ki Bekel, sehingga kami tidak memerlukan bekal apapun di pengembaraan kami. Jadi untuk apa kau mencari aku? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Kalian dua orang pengembara mempunyai persoalan yang akan kalian bicarakan dengan aku. Ya, Ki Bekel. Kalian pikir kalian ini siapa? Kok kira aku tidak mempunyai pekerjaan sehingga aku harus bicara khusus berbicara dengan pengembara? Mungkin ada manfaatnya Ki Bekel, mungkin tidak bagi Ki Bekel, tapi akan bermanfaat bagi aku dan bagi Pajang. Bagi Pajang? Kok sebut-sebut Pajang? Kalian adalah debu bagi Pajang. Pergilah, aku tidak mau kau ganggu. Ada kerja yang lebih penting yang harus aku kerjakan. Maaf Ki Bekel, kami hanya minta waktu beberapa saat saja. Selanjutnya kami akan segera pergi. Pergi sebelum aku menjadi marah. Wijang menarik napas dalam-dalam. Paksilah yang kemudian berkata, kami mempunyai satu pertanyaan yang penting Ki Bekel. Jika Ki Bekel bersedia menjawab, kami akan sangat berterima kasih. Aku tidak mempunyai urusan dengan para pengembara. Kalau aku melayani para pengembara, maka aku tidak akan sempat berbuat apa-apa. Wijang dan Paksi harus tetap menahan diri menanggapi sikap Ki Bekel itu. Mereka tidak akan dapat memaksakan kehendak mereka. Jika mereka melakukannya juga, maka akan dapat timbul keributan di pedukuhan itu. Karena keduanya tidak segera beranjak pergi, maka Ki Bekel pun kemudian membentak mereka. Pergi, cepat pergi, aku tidak dapat melayani kalian. Namun dalam pada itu, selagi Wijang dan Paksi masih termangu-mangu, seekor kuda yang berderap di jalan utama itu berhenti di depan regol. Penunggangnya pun segera melompat turun dan menuntun kuda itu masuki halaman. Dengan tergopoh-gopoh Ki Bekel pun menyongsongnya sambil mempersilahkan tamu itu. Ki Demang, marilah, Ki Demang, silahkan. Ki Demang pun kemudian menuntun kudanya melintasi halaman. Sementara itu Ki Bekel menghampiri Wijang dan Paksi sambil menggeram tertahan. Pergi, yang datang itu adalah Ki Demang, bukankah aku sudah mengatakan?
bahwa aku sibuk sekali, aku tidak dapat melayani kalian, para pengembara. Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak, namun Ki Bekel itu terkejut. Ketika Ki Demang mendekati keduanya sambil berkata, "Jadi kalian sudah sampai di sini." "Ya, Ki Demang, kami sedang berusaha meyakinkan Ki Bekel bahwa kami datang tidak untuk minta uang. Kami sudah terbiasa mengembara tanpa bekal sama sekali." Ki Demang tersenyum katanya, "Ki Bekel, berikan kesempatan kepada mereka untuk menemui Ki Bekel." Ki Bekel justru menjadi heran. Dengan tidak sadar ia pun bertanya, "Siapakah mereka, Ki Demang? Apakah Ki Demang sudah mengenal mereka?" "Keduanya adalah pengembara, keduanya sudah datang menemui aku. Kedatanganku justru untuk memberitahukan kepada Ki Bekel bahwa dua orang pengembara akan datang menemui Ki Bekel, tapi aku kira mereka akan datang nanti agak siang atau di sore hari." Ki Bekel masih saja termangu-mangu. Rasanya Ki Bekel sulit untuk mengerti bahwa Ki Demang memerlukan datang kepadanya karena kedua orang pengembara. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Ki Bekel itu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengelak lagi. Karena itu, maka dipersilahkannya Ki Demang naik ke pendopo. Ia ingin menemui kedua pengembara itu di Serambi Gandok. Namun justru Ki Demanglah yang mengajak keduanya. "Marilah kita berbicara di Pringgitan." Wijang dan Paksi memang menjadi ragu-ragu, tapi ketika Ki Demang naik, sekali lagi ia pun mengajak keduanya, "Marilah, naiklah." Ki Bekel tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian mengikuti Ki Demang naik ke pendopo, langsung pergi ke Pringgitan. Sementara itu Wijang dan Paksi pun telah ikut pula menuju ke Pringgitan. Sejenak kemudian maka mereka berempat telah duduk di atas tikar pandan rangkap yang putih, yang sebenarnya Ki Bekel sama sekali tidak menyediakannya bagi para pengembara. Ki Demanglah yang kemudian berkata, "Ki Bekel, seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya aku datang untuk memberitahukan bahwa kedua pengembara itu berniat ingin bertemu dengan Ki Bekel. Demikian pentingkah sehingga Ki Demang memerlukan datang sendiri ke rumahku?" "Tidak, tetapi aku tidak ingin terjadi salah paham. Pedukuhan ini baru saja didatangi oleh gerombolan orang yang melakukan kejahatan. Di antaranya terdapat orang yang berilmu tinggi, yang dengan sombongnya, dengan sengaja memamerkannya. Mungkin ia bermaksud menakut-nakuti orang yang ingin menangkapnya. Aku khawatir bahwa masih saja ada kecurigaan terhadap orang-orang yang belum dikenal padukuhan ini, termasuk kedua orang pengembara ini." Ki Bekel mengangguk-angguk. Dipandanginya kedua orang pengembara itu sejenak, kemudian ia pun bertanya, "Untuk apakah sebenarnya mereka menemui aku, Ki Demang?" "Bertanyalah sendiri kepada mereka," jawab Ki Demang. Ki Bekel menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya ia tidak ingin mengorbankan waktunya hanya untuk berbincang dengan dua orang pengembara. Bagi Ki Bekel waktunya akan lebih berarti jika ia menangani beberapa masalah yang masih belum terselesaikan di pedukuhannya. Tetapi kehadiran Ki Demang telah memaksanya untuk melayani dua orang pengembara yang masih muda itu. Ki Bekel, Wijanglah yang kemudian berbicara, "Kami datang untuk menanyakan beberapa hal tentang orang-orang yang telah merampok di pedukuhan ini." Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ia ingin membentak pengembara itu. Apa wewenangnya menanyakan tentang perampokan yang telah terjadi di pedukuhannya? Sekilas dipandangannya Ki Demang, "Jika saja tidak ada Ki Demang," berkata Ki Bekel itu dalam hatinya. Dalam pada itu Ki Demang pun berkata, "Ki Bekel, keduanya telah datang kepadaku. Mereka bertanya tentang para perampok itu, tapi aku tidak dapat menyebutkannya dengan jelas. Karena itu aku minta keduanya datang menemui Ki Bekel." Ki Bekel menarik napas panjang. Ia tidak dapat mengelak lagi. Betapapun ia merasa telah kehilangan waktu sia-sia. Namun ia pun akhirnya menjawab juga. Disebutnya ciri-ciri beberapa orang perampok yang telah datang ke pedukuhannya, sesuai dengan keterangan orang yang telah mengalami perampokan itu. Wijang dan Paksi mendengarkannya dengan seksama. Keduanya pun kemudian telah mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah kelompok orang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Lenglengan. "Terima kasih Ki Bekel," berkata Wijang.
Keterangan Ki Bekel sangat penting artinya bagi kami. Untuk apa kau tanyakan ciri-ciri para perampok itu? Bertanya Ki Bekel. Aku mempunyai kepentingan dengan mereka, jawab Wijang. Apa kepentingan kalian? Bukankah kalian pengembara yang tidak punya tujuan? Apakah kalian termasuk kelompok mereka sehingga kalian akan menuntut bagian kalian? Bertanya Ki Bekel. Wijang menarik napas dalam-dalam sementara Paksi pun berkata, apakah seorang perampok harus menyatakan dirinya? Seandainya kami bagian dari mereka, apakah kami akan begitu mudahnya mengaku di hadapan Ki Bekel? Ki Bekel, pertanyaan Ki Bekel adalah pertanyaan yang seharusnya tidak usah diucapkan, karena pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawabnya. Wajah Ki Bekel terasa menjadi panas, namun Ki Demanglah yang kemudian menengahi. Nah, anak-anak muda, kalian sudah mendapatkan jawabannya. Ya Ki Demang, kami sudah mendapat gambaran tentang mereka serta ciri-ciri mereka, itulah yang sangat kami perlukan. Mudah-mudahan berarti bagi kalian. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Ki Demang. Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ki Bekel. Mungkin waktu Ki Bekel sangat terbatas karena kesibukan Ki Bekel. Karena itu kami akan segera minta diri, berkata Wijang kemudian. Dengan singkat Ki Bekel menjawab, pergilah. Namun Ki Demang justru berpesan, hati-hatilah di perjalanan anak-anak muda. Baik Ki Demang, kami akan berhati-hati. Mudah-mudahan kami dapat menyelesaikan panggilan yang sedang. Ki Bekel hanya dapat mengerutkan dahinya. Ada beberapa macam pertanyaan yang bergejolak dalam dadanya. Tapi jika ia mendengar jawaban yang menyakitkan itu sekali lagi, mungkin ia tidak dapat menahan diri lagi. Meskipun agaknya, Ki Demang bersikap baik kepada kedua orang pengembara itu. Agaknya karena sikap Ki Demang itulah, maka keduanya menjadi besar kepala. Mereka menganggap aku tidak berharga, katanya dalam hatinya. Ki Demang tidak bertanya apa-apa lagi sampai kedua pengembara itu keluar dari regol halaman rumahnya. Peninggal keduanya, maka Ki Bekel pun bertanya kepada Ki Demang. Menurut Ki Demang, apakah keduanya pantas mendapat perlakuan terlalu baik? Aku menghargai keduanya Ki Bekel. Keduanya sedang melacak para perampok yang telah mengganggu ketentraman pedukuhan ini. Menurut dugaanku mereka mengikuti arah perjalanan para perampok itu sehingga mereka akan berhasil menyusulnya. Tentu mereka adalah kawan-kawan para perampok itu. Aku yakin bukan. Ada tugas lain yang harus mereka lakukan berhubungan dengan para perampok itu. Jika demikian, kenapa mereka tidak berterus terang? Jika mereka berdua adalah prajurit, misalnya, kenapa mereka tidak mengatakan kepada Ki Demang atau kepadaku bahwa keduanya prajurit? Aku mengenal mereka. Mereka bukan orang-orang jahat. Aku percaya kepada penggraitaku, meskipun aku tidak dapat menjawab pertanyaan Ki Bekel. Kenapa mereka tidak berterus terang tentang diri mereka berdua? Ki Bekel menarik napas panjang, tapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu maka sejenak kemudian Ki Demang pun telah minta diri, katanya. Aku datang khusus untuk memberitahukan kepada Ki Bekel tentang kedua orang anak muda itu. Peninggal Ki Demang rasa-rasanya Ki Bekel ingin menangkap kembali kedua orang yang menjadi sangat manja di hadapan Ki Demang. Mereka sadar bahwa Ki Demang akan melindungi mereka, sehingga pengembara itu berani merendahkannya. Aku tidak seyakin Ki Demang bahwa penggraitannya itu benar. Kedua pengembara itu tentu pandai berbicara dan memutarbalikkan kenyataan tentang diri mereka, sehingga Ki Demang telah terpengaruh. Ki Bekel pun kemudian telah merintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Ia ingin menyusul dan memberikan sedikit pelajaran bagi kedua pengembara itu, agar mereka dapat menghormati seseorang yang memiliki jabatan sebagaimana Ki Bekel itu. Apalagi di hadapan atasannya langsung. Namun sebelum Ki Bekel berangkat dengan menunggang kudanya yang sudah siap, beberapa orang berdatangan sambil menggiring Wijang dan Paksi masuki kembali halaman rumah Ki Bekel. Ki Bekel yang melihat kedua orang yang mengaku pengembara itu dibawa masuk ke halaman rumahnya, memandang mereka berdua berganti-ganti dengan tajamnya. Ada apa? Bertanya Ki Bekel.
Kami menangkap kedua orang yang mencurigakan ini, Ki Pekel, jawab Ki Jogoboyo dari Pedukuhan itu. Kenapa Ki Jogoboyo menangkapnya? Seorang remaja datang ke rumahku untuk melaporkan bahwa ada dua orang yang mencurigakan mencari rumah Ki Pekel. Kata mereka ada hal yang sangat penting yang akan dibicarakan dengan Ki Pekel. Di mana kau temukan keduanya? Agaknya remaja itu sempat ragu-ragu. Ia pulang lebih dahulu. Ketika ia menceritakan kepada ayahnya, maka ayahnya menyuruhnya datang ke rumahku. Agaknya aku telah banyak kehilangan waktu. Ketika aku kemudian pergi ke rumah Ki Pekel, aku singgah di rumah Ki Kamituo. Kami berdua mengajak beberapa orang tetangga untuk datang kemari jika perlu. Maka kami akan dapat bertindak bersama-sama. Tapi kau sudah membawa kedua orang pengembara itu. Aku bertemu dengan mereka ketika mereka akan meninggalkan pedukuhan ini. Kami telah menangkap mereka dan membawanya kemari. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Pekel. Ki Pekel memandang kedua orang anak muda itu dengan sorot mata yang membayangkan kebencian. Dengan nada berat Ki Pekel pun berkata, "Di hadapan Ki Demang, kau telah berani merendahkan aku. Kau telah menganggap aku terlalu bodoh sehingga telah melontarkan pertanyaan yang sia-sia. Sekarang Ki Demang tidak ada di sini, kalian tidak akan dapat bermanja-manja. Meskipun Ki Demang tidak ada di sini, tapi Ki Demang akan tahu apa yang akan terjadi di sini. Persetan dengan ancamanmu. Kami dapat mengatakan alasan apa saja kepada Ki Demang sehingga kami harus menghukummu. Bukankah aku juga dapat berkata apa saja kepada Ki Demang bahwa aku telah diperlakukan tidak sewajarnya di sini? Ki Demang tentu akan mempercaya aku dan rakyatku. Kau tidak akan mempunyai kesempatan apapun untuk membela dirimu. Sekali sikapmu tetapi sudah terlambat. Kalian akan menerima hukuman akibat dari sikap kalian." "Apa yang telah dilakukannya Ki Pekel?" bertanya Ki Jogoboyo. "Anak ini telah merendahkan namaku di hadapan Ki Demang. Ki Demang tidak menghukum anak ini. Mereka berdua berhasil mengambil hati Ki Demang sehingga Ki Demang tidak marah kepada mereka. Tapi aku bersikap lain. Aku pun mencurigai bahwa keduanya mempunyai sangkut paut dengan para perampok beberapa saat yang lalu, karena mereka telah menanyakan ciri-ciri dan arah kepergian para." "Jika demikian, apakah kita akan menghukum mereka?" bertanya Ki Kamituo. "Ya," jawab Ki Pekel, "kita akan menghukum mereka." "Hukuman apa yang pantas kita terapkan kepada mereka? Lalu bagaimana kira-kira sikap Ki Demang jika keduanya melaporkan kepadanya?" "Biarlah aku yang bertanggung jawab kepada Ki Demang. Aku akan menjelaskan apa yang telah mereka lakukan di pedukuhan ini sehingga menimbulkan kemarahan seluruh rakyat pedukuhan ini." "Apa yang kami lakukan?" bertanya Paksi. "Kalian sudah menyinggung harga diriku. Kalian juga memata-matai pedukuhan ini. Jika kalian tidak kami tangkap dan kami hukum, maka nanti malam kawan-kawanmu tentu akan datang merampok di pedukuhan ini lagi." Namun tiba-tiba saja Paksi pun berkata, "Baik, seandainya kami adalah bagian dari kelompok perampok yang ditangkap di pedukuhan ini, maka kawan-kawan kami akan datang untuk mengambil kami berdua." Kata-kata Paksi itu ternyata telah menimbulkan keraguan-keraguan di antara mereka. Beberapa orang mulai merenunginya. Jika benar keduanya bagian dari gerombolan perampok itu, maka persoalannya justru akan menjadi gawat. Perampok yang pernah datang ke pedukuhan itu adalah orang-orang berilmu tinggi. Mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka yang menggiring Wijang dan Paksi itu pun berkata, "Kita tidak akan pernah melepaskan mereka lagi. Kawan-kawannya tentu tidak tahu bahwa mereka berada di sini." Paksi justru tertawa, katanya, "Jangan terlalu bodoh. Jika kami bagian dari sekelompok perampok, maka kelompok kami tentu tahu bahwa kami berada di sini. Apalagi jika kami memang ditugaskan untuk memata-matai pedukuhan ini. Jika sampai nanti sore kami tidak kembali kepada mereka, maka mereka tentu akan datang untuk mengambil kami ke pedukuhan ini. Nah, kalian dapat membayangkan apa yang akan terjadi." Orang-orang yang menggiring Wijang dan Paksi pun menjadi termangu-mangu. Namun seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat menyibak orang-orang yang berada di halaman rumah Ki Pekel itu sambil berkata, "Ki Pekel,
Ketika para perampok itu datang, kami semuanya belum siap menghadapinya. Mereka datang tiba-tiba saja. Sebelumnya pedukuhan kita adalah pedukuhan yang tenang dan tenteram. Tapi sekarang keadaannya sudah lain. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika kawan-kawan kedua orang ini datang untuk mengambilnya, kita akan menyambut mereka dengan hangat. Akibatnya tentu akan jauh berbeda pada saat kita belum siap. Kita memang menjadi terkejut dan cemas menghadapi orang-orang yang datang dengan senjata telanjang. Tapi sekarang kita pun akan menggenggam senjata telanjang pula. Bahkan dengan demikian, kita akan dapat membuktikan kepada Ki Demang bahwa keduanya benar-benar bagian dari gerombolan perampok yang ganas yang pantas untuk dihukum. Ki Bekel masih juga ragu-ragu, namun kedua orang pengembara itu telah menyakiti hatinya. Sementara itu, seorang yang bertubuh agak gemuk berkata lantang, "Aku setuju, selanjutnya kita akan bersikap untuk menghadapi para perampok. Seandainya kita tidak menangkap kedua orang ini, maka kita pun harus bersiap menghadapi para perampok itu. Kita tidak mau menjadi lahan yang subur dari para perampok dengan membiarkan mereka mengambil apa saja yang mereka maui di pedukuhan kita ini." Tiba-tiba saja seperti meledak, orang-orang itu pun berteriak, "Kita hukum mereka, kita hukum mereka." Seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan berteriak melengking di antara suara yang gaduh itu, "Aku tahu bahwa Ki Bekel adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu para perampok itu tidak akan berarti apa-apa bagi Ki Bekel. Pada beberapa waktu yang lalu Ki Bekel tidak sempat menghadapi para perampok itu. Karena yang terjadi adalah demikian tiba-tiba." Ki Bekel pun menggertakkan giginya dengan lantang. Ia pun kemudian berkata, "Tangkap mereka. Jika keduanya melawan, biarlah aku yang menyelesaikannya." Orang-orang yang berada di halaman itu pun serentak telah bergerak. Mereka membuat lingkaran mengepung Wijang dan Paksi yang berdiri. "Orang-orang ini sulit untuk diajak berbicara," berkata Wijang. "Kita sudah mencoba untuk menghindari kekerasan, namun nampaknya dendam orang-orang pedukuhan ini sangat mendalam, sehingga nalar mereka menjadi kabur di bawah bayang-bayang dendam mereka," sahut Paksi. Pernyataan Ki Demang tidak mampu melunakkan hati Ki Bekel yang selain juga pendendam, ia juga seorang yang mudah tersinggung, agak tinggi hati dan kurang menghargai orang lain, terutama dari tataran rendah. Apa yang harus kita lakukan? Meloloskan diri. Bukankah kita tidak akan membiarkan korban jatuh di pedukuhan ini? Ya, aku sependapat. Wijang dan Paksi tidak mempunyai banyak waktu untuk membicarakan sikap yang akan mereka ambil. Namun mereka sama sekali tidak berniat untuk menciderai seseorang. Jika itu terjadi, tentu tidak disengaja atau karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. "Kisanak," berkata Wijang kemudian kepada orang-orang yang mengepungnya, "Dengarlah baik-baik, Kisanak. Kami semua sekali tidak berniat untuk bermusuhan dengan kalian. Tapi jika kalian tetap berniat menangkap kami, maka tentu saja kami berkeberatan jika dalam gesekan kewadakan ini ada di antara kalian yang terpaksa kami sakiti. Kami minta maaf sebelumnya." Tapi Ki Bekel yang marah itu masih saja menjadi salah paham. Dengan garang ia pun berkata, "Ternyata kalian adalah orang-orang yang sangat sombong. Siapapun kalian, maka kami akan menangkap kalian hidup atau mati." "Jangan berkata begitu, Ki Bekel. Jangan gigi pati, akibatnya akan dapat tidak baik. Persetan kalian. Jika demikian menyerahlah. Kami akan mengikat kalian pada pohon jambu air itu." "Itulah yang tidak aku senangi," jawab Wijang. "Senang atau tidak senang, aku tidak peduli. Akibatnya akan berbeda. Jika aku tidak senang terhadap perlakuanmu, maka aku pun dapat membuat kalian tidak senang. Cukup tangkap mereka dan ikat pada pohon jambu itu." Orang-orang yang mengepung Wijang dan Paksi pun segera bergerak maju. Tapi Wijang dan Paksi tidak membiarkan orang-orang itu menyentuh tubuh mereka. Paksi pun segera mutar tongkatnya di atas kepalanya, sementara Wijang yang bergeser menjauh pun telah bersiap pula. 3 orang yang pertama mendekat dan menggapai lengannya telah terlempar jatuh. Seorang yang bertubuh agak gemuk itulah yang kemudian melompat menyergap Wijang dari belakang
Dengan tangannya yang kokoh, orang itu menyekap kedua lengan Wijang. "Pukul perutnya," teriak orang yang agak gemuk itu. Orang yang tinggi besar itulah yang datang mendekat bersama dua orang kawannya. Tapi sebelum orang itu sempat memukulnya, Wijang telah mengibaskan orang itu demikian kerasnya, hingga sekapan orang itu terlepas, bahkan orang itu telah terpelanting dan jatuh menimpa kawan-kawannya. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tertegun melihat kawannya yang dianggapnya mempunyai tenaga yang sangat besar itu terlepas. Tapi sejenak kemudian orang itu pun menyergap Wijang dengan garangnya. Namun yang terjadi kemudian sama sekali tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang sedang berusaha menangkap Wijang dan Paksi itu. Tiba-tiba saja mereka melihat orang yang bertubuh tinggi besar itu terangkat tinggi-tinggi di atas kepala pengembara itu. Kemudian tubuhnya diputar semakin lama semakin cepat. Ketika tubuh itu dilepaskan, maka tubuh itu telah terlempar ke dalam kerumunan orang-orang yang sedang bergerak maju mendekati Wijang.